Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tania, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tania. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Tania Nurul Nadira. Ada. Ayu Dian Ashari. Ada, Bu. Uswatun Hasanah. Ada. Dini. Ada. Fitria. Sakit, Bu. Sakit apa? Tipes. Oh ya. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, yakni mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan ketika sakit. Nah jadi anak-anak, apakah ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar tentang apa? Penyakit, Bu. Tentang penyakit ketika saya sakit ya? Iya. Nah baik, nah jadi sakit itu bermacam-macam ya anak-anak, bisa sakit ringan ataupun sakit parah. Nah contohnya sakit ringan itu seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mata, sakit gigi dan yang lainnya. Tapi kalau semisal sakit parah itu contohnya seperti mungkin anak-anak bisa menyebutkan seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Tania. Kanker. Oh iya, betul sekali. Tania, mungkin ada pengalaman siapa atau keluarganya yang pernah mengalami sakit kanker? Tidak ada, Bu, tapi tetangga. Oh, ya semoga keluarga kita dijauhi ya dari penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita. Amin. Nah, baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari sakit? Saya, Bu. Ya, silahkan Ayu. Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan lainnya. Nah, iya betul sekali. Terima kasih Ayu untuk jawabannya. Nah, jadi sakit itu merupakan keadaan tubuh yang tidak enak ya, seperti kita merasa lemah, merasa tidak semangat, kekurangan kekurangan cairan ataupun daya tahan tubuh kita itu melemah. Nah, jadi untuk menghindari itu semua, kita harus membiasakan diri untuk hidup yang sehat. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Bu. Nah, di sini itu terdapat penyebab tubuh sakit-sakitan. Yang pertama yaitu pola makan kita yang kurang sehat. Nah, di sini Ibu akan baik sebelumnya Ibu akan menulisnya terlebih dahulu ya, penyebab tubuh sakit-sakitan. Ibu ditulis, Bu. Tidak usah ya anak-anak, kalian cukup menyimaknya. Yang pertama yaitu pola makan yang kurang sehat. Nah, baik, untuk poin yang pertama, di sini Ibu ingin mengaitkan dengan keadaan mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa itu identik dengan ngekos. Nah, seperti kalian, bagaimana? Apakah kalian di sini masing-masing mengekos? Tidak, Bu. Tidak, mungkin ada sebagian yang mengekos ya. Nah, jadi pola makan anak kos itu biasanya kurang sehat.
karena saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa dan juga ibu juga pernah ngekos, jadi ibu tahu makan-makanan yang setiap harinya kita makan di kos. Misal kalau mahasiswa itu biasanya di kos itu lebih sering memakan yang instan-instan ya, seperti mie. Nah, itu merupakan makanan yang seharusnya kita hindari, karena jika terlalu sering itu akan membahayakan tubuh kita sendiri, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kekurangan cairan. Nah, untuk poin yang kedua ini itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita, yaitu pentingnya air minum untuk diri kita. Ibu pernah dulu waktu masih muda, ibu tuh jarang sekali meminum air putih, karena dulu mungkin ibu sering meminum minuman yang manis-manis, yang dingin-dingin, jadinya ibu merasa tubuh ibu itu kurang sehat dan juga kurang bertenaga ya, karena air itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi semisal kita jarang minum air itu akan mengakibatkan penyakit yang fatal. Semisal ada yang tahu semisal kita jarang minum itu akan menyebabkan penyakit apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Tania. Ginjal. Nah, betul sekali. Nah, jadi semisal kita kekurangan ion atau kita jarang mengkonsumsi air, maka yang terjadi kita akan mengalami penyakit ginjal, seperti itu. Baik, untuk yang ketiga yaitu stres berkepanjangan. Nah, biasanya nih, ini biasa dirasakan oleh para mahasiswa, apalagi ketika banyak tugas ataupun sedang melaksanakan UTS ataupun UAS, karena pada saat tersebut UAS kita kan menumpuk tuh. Nah, jadi kita tuh memikirkan tugas tok. Jadi pikiran kita itu terasa sangat berat, terus hidup sangat berat untuk dijalani karena pekerjaan kita yang menumpuk karena tugas. Nah, jadi stres berkepanjangan itu juga sangat mempengaruhi kepada kesehatan tubuh kita, karena jika stres yang terlalu parah itu akan membahayakan tubuh kita, apalagi mental kita, seperti itu. Ibu pernah punya tetangga. Nah, dulunya ia itu seorang anak yang pendiam. Waktu itu dia mungkin dia diizinkan oleh orang tuanya untuk memegang HP dan memainkan game yang ada di HP-nya. Nah, karena ia kecanduan kepada HP tersebut, nah akhirnya dia jarang bersekolah, jarang beraktivitas. Alhasil dia itu tidak naik kelas. Nah, pada saat itulah kesehatan mental dia terganggu. Dan sekarang bisa dikatakan dia menjadi anak yang stres, seperti itu. Untuk yang poin yang keempat yaitu kurang tidur. Nah, di sini siapa nih yang biasanya suka begadang? Tania, apakah suka begadang? Terkadang, Bu. Biasanya apa yang dilakukan kalau Tania sedang begadang? Main HP. Main HP ya, pasti. Nah, jadi Tania perlu diingat, kalau kita kurang tidur ataupun banyak begadang itu akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Mungkin kita itu awalnya bisa apa ya, diawali dengan gejala yang ringan, tetapi kalau kita keseringan
keseringan kurang tidur atau begadang, ia akan menyebabkan penyakit yang fatal untuk tubuh kita seperti itu. Bagaimana Tania, paham? Paham, Bu. Apakah kira-kira nih Tania masih mau begadang apa tidak? Akan mengurangi, Bu. Oh iya, baik. Bagus sekali ya Tania. Untuk poin yang kelima yaitu malas mencuci tangan. Spidolnya hampir habis ya anak-anak. Nah, jadi poin yang kelima malas mencuci tangan. Di sini siapa nih biasanya sebelum makan jarang mencuci tangan? Ibu-ibu, adik saya, Bu, di rumah tidak mau kalau disuruh cuci tangan. Nah, jadi tugas Ayu di sini yaitu menyadarkan adik Ayu bahwa mencuci tangan sebelum makan itu merupakan perbuatan yang sangat penting untuk kita lakukan. Sebab apa? Sebab kita kan sebelum makan pastilah ya memegang sesuatu benda yang banyak gitu kan. Jadi otomatis bakteri-bakteri itu akan menumpuk di tangan kita. Nah, jadinya sebelum kita mengkonsumsi makanan, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun seperti itu. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu kurang menjaga kebersihan. Wah, spidolnya habis ya anak-anak. Apakah ada spidol lagi? Oh, ada ya. Nah, jadi untuk poin yang terakhir yaitu kurang menjaga kebersihan. Biasanya nih terjadi kepada cewek-cewek. Bisa saja penampilan kita begitu memikat seseorang ya. Tetapi kebanyakan cewek-cewek itu tidak menghiraukan isi kamar. Benar anak-anak? Benar, Bu. Terkadang kamar itu kamar cewek-cewek seperti kapal pecah ya. Kurang Iya, menjaga Bu. kebersihan. Terkadang baju yang kotor kita taruh, ditumpuk, gak dicuci. Nah, itu akan mengundang bakteri kepada baju-baju kita yang tidak dicuci tersebut. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut kita itu harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat seperti itu dengan cara menjaga kebersihan. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu, Ya. kan dari tadi ini hanya penyebab tubuh sakit-sakitan. Ya. Kan ini hanya untuk penyakit yang ringan. Ya. Kalau untuk penyakit menular, bagaimana cara penanggulangannya, Bu? Nah, baik. Terima kasih Tania untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Nah, jadi untuk penyakit menular sendiri itu biasanya seperti gatal-gatal ya Tania. Iya. Nah, itu cara menanggulangi biar tidak menular kan? Iya. Nah, jadi caranya itu semisal dalam satu keluarga itu terdapat satu orang yang terkena penyakit gatal-gatal tersebut. Nah, jadi caranya kita harus memisahkan sabun Mandi. Ya, sabun mandi. Nah, jadi semisal sabun mandi kita dalam satu keluarga tersebut terdapat hanya satu sabun mandi, otomatis semua anggota keluarga itu akan terdampak gatal-gatal tersebut. Nah, jadi untuk menanggulanginya kita itu juga harus menjaga jarak. Bukan berarti kita harus menjauhi anggota keluarga kita tersebut ya, tidak. Intinya tuh menjaga jarak, jangan terlalu dekat seperti itu, karena itu juga
untuk kebaikan kita sendiri ya, biar terhindar dari penyakit menular tersebut seperti itu. Bagaimana Tania? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, baik. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baik. Karena materi kita sudah selesai, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong dibuka buku paket halaman 45 ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sana ada teks mengenai penyakit tifus. Nah, di bawahnya itu ada soal. Kalian kerjakan soal tersebut. Nanti jawabannya kalian baca teks yang ada di atasnya tersebut ya. Iya, Bu. Tunggu sampai pukul 10.20. Mungkin bisa dikerjakan dari sekarang anak-anak. Iya, Bu. Baik. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Belum, Bu. Nah, baik, karena untuk sekarang waktunya sudah habis, mungkin untuk tugasnya kalian jadikan PS saja ya, jadi dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk minggu depan Ibu tidak akan memberikan PR pada kalian. Ya tadi PR-nya tadi, tugas yang tadi belum selesai itu dijadikan PR, sekaligus kalian pelajari materi yang sudah kita pelajari ini, karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Dan jadi kalian belajar dengan semaksimal mungkin supaya nilai kalian juga maksimal ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, baik, mungkin itu saja pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk minggu depan, ingat ya, kalian harus belajar ya anak-anak. Nah, baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.